Mufti Mujamil asal daerah dari mana, Bang? Saya asli dari Tangerang. Tangerang. Saya kuliah jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Pernah dengar nama Ratu Atut Khosyah? Pada saat 2016 sampai 2013 lah kira-kira. Pernah dengar ya? Ya. Tanggapan Abang ketika mendengar nama Ratu Atut Khosyah? Ratu Atut Khosyah yang saya ketahui secara pribadi merupakan mega korupsi yang menjabat sebagai gubernur yang diusung melalui dari partai, melalui 6 partai. Sebelumnya di dalam 2006 sebelum Atut menjadi mengantarkan sebagai gubernur, Joko juga tersandung dengan kasus mega korupsi. Dan di 2013 terbukti bahwa Atut melakukan penyuapan dan korupsi sebesar 9,3 triliun, lalu menjadikan Atut mundur dari jabatannya lalu digantikan dengan Rano Karno. Dan sekarang yang saya ketahui bahwa berita hari ini bahwa Atut dibebaskan bebas bersyarat tanpa hukum. Artinya hakim atau jaksa penuntut umum tidak menghantarkan atas bukti-bukti atau delik-delik yang memang menjadikan Atut yang seharusnya ditahan atau dipenjara sampai dengan tahun 2025. Mungkin itu yang saya tahu sampai sekarang. Nah, kemudian tanggapan Abang mengenai teman-teman di akademisi ini harus seperti apa nih ketika Bu Atut ini bebas? Pertama, saya sebagai insan akademis semestinya memberikan perhatian kepada publik dan memberikan edukasi secara hukum. Alasan kenapa dibebaskan karena mungkin secara usia Ibu Atut mungkin masih bisa sampai dengan tahun 2025, ataupun dengan misalkan keringanan-keringanan yang saya rasa remisi pun tidak sampai dengan bertahun-tahun diberikan oleh hakim. Nah, sebagai pandangan sebagai mahasiswa, kita patut menduga bahwa ada abuse of power misalnya. Ada namanya pelemahan secara hukum yang tidak kita tahu secara mungkin secara detail, tapi paling tidak hukum ini harus bekerja sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam konstitusi kita. Oke, siap. Kang Mufti, thanks. Yuk. Ya, nuhun. Oke, siapa namanya tuh? Via. Via asal dari mana? Asal dari Serang. Dari Serang. Saya pernah ngedengar nama Ibu Atut? Pernah ya? Nah, hari ini kan dia bebas nih. Tanggapan Teteh tentang kebebasan dia ini gimana? Keluar dari penjara. Kalau tanggapan saya, beliau kan udah lama ya. Tanggapan saya sih sebagai semoga dengan keluarnya aku itu mereka itu nggak mengulangi kesalahan dia yang pernah dilakukan. Di penjara karena apa tahu? Pernah dengar nggak beritanya? Di penjara karena apa sih? Lupa. Ya udah gitu aja dulu. Saya nuhun ya. Saya dulu dong. Assalamualaikum Kang. Salam, Kang, punten namanya siapa Kang? Suhemi. Kang Suhemi. Sehari-hari sebagai apa Kang? Ya, jualan kerupuk. Jualan kerupuk ya. Kang Suhemi asli orang mana? Orang Kresek. Kresek. Kang Suhemi, pernah dengar nggak nama Ibu Atut Khosyah? Oh iya. Pernah. Tahu Kang ya? Oh, gubernur itu. Mantan gubernur ya. Mantan gubernur. Kabarnya Kang Bu Atut ini keluar dari penjara kemarin. Oh iya. Kang Emi tahu nggak kenapa Bu Atut di penjara? Duh, nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Iya. Oke. Tentang Bu Atut? Ya gimana ya pendapatnya ya? Dia kan mantan gubernur. Ya artinya ya memang hukum harus ditegakkan, yang salah ya harus dihukum, yang benar ya harus dibenarkan begitu. Berita Atut di penjara dulu. Oh kalau beritanya sih tahu di penjara, tapi kasusnya apa nggak tahu. Gitu ya. Iya. Pas keluar juga nggak tahu hari Nggak ini ya. tahu. Oke. Ya, makasih ya Kang Emi ya. Halo, Kak. Ya. Namanya siapa? Egi Afrianti Nugraini. Egi. Kak Egi asal dari mana, Kak? Saya asli orang Lebak, cuma tinggal di Tangerang. Oh gitu. Tapi masih Banten. Oke. Orang Banten pasti nggak asing dong dengan Ibu Atut Khosyah. Tahu ya tahu. Cuman memang tidak begitu terekspos
status ya, nggak kayak gubernur-gubernur yang lain sebelumnya. Oh gitu. Iya. Nah menurut kakak sendiri gimana nih tanggapan tentang Bu Atut? Bu Atut Hari ini bebas loh dia. ya, sih baru tahu ya infonya kalau Iya. hari ini bebas. Sebenarnya kalau hal-hal yang menyangkut sangat merugikan rakyat itu kayaknya kurang pantas deh segitu mudahnya dibebaskan. Karena gimana pun pula namanya makhluk uang rakyat tuh beliau kan tersandung masalah masalah keuangan yang Tanda kutip lah ya. untuk masyarakat. Korupsi ya? Nah kan Banten ini menurut saya emang dia baru ya, dia provinsi baru tapi kok nggak ada sesuatu yang berkembang. Minimalnya naik satu langkahnya gitu, tapi di zaman beliau nggak ada. Tapi nggak tahu sih, tapi itu yang saya tahu aja selama saya tinggal di Banten. Oke, kasus ibu ini terkait apa sih? Tahu nggak Kak Egi? Sebenarnya nggak begitu tahu, emang karena saya juga dulu di pondok ya, jadi nggak begitu banyak nonton ini. Tapi selintas itu terkait masalah keuangan provinsi Banten. Oke, siap. Kak Egi, makasih banget buat Oh waktunya. iya. Punten dengan Kang siapa? Saya Gunawan Gunawan dari mana Kang? dari Kota Serang. Dari Serang ya. Kang Gunawan, tahu Ratu Atut Kosia nggak? Tahu Tahu itu ya. peristiwa ya Ibu Atut yang kemudian menjadi tahanan akibat kasus suap ya atau kasus korupsi. Saya pikir ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pemimpin, seluruh pejabat yang ada di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan juga nasional ya, bahwasannya semua tidak kebal hukum sebenarnya gitu, dan ketika ada kepentingan pribadi di situ, ada kepentingan persekongkolan, maka itu akan berbahaya bagi yang dipimpinnya gitu, bagi masyarakat terutama. Saya pikir ini harus menjadi pelajaran bahwasanya ke depan semoga saja terutama khususnya Banten memiliki pemimpin yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kang. Oke. Yuk. Halo Bang, Ya, namanya siapa? Kolet Voled, asal dari Cipanas. dari Cipanas, Lebak. Kang pernah ngedengar nama Ibu Atut Kosia? Pernah. Pernah ya. Apa yang tergambar ketika mendengar nama Atut Kosia? Ya, mendengar Atut Kosia ini kan adalah gubernur Banten. Terus ya dulu tuh waktu tahun berapa ya, sebelum kuliah kalau nggak salah, mendengar bahwasanya Atut Kosia tuh ya kena kasus korupsi gitu, makanya ditangkap. Terus kesini dia memang dalam tahanan, cuman ngedengar juga dari yang lain bahwasanya ya dia masih bisa gitu bergerak kemana-mana. Nah gitu. Iya. Jadi walaupun di tahanan, dia masih bisa keluar ke sana ke sini ya. Iya. Nah hari ini bebas nih dia. Hari ini bebas. Sudah tahu beritanya? Belum ya. Tahu. Terkait kasus yang menjerat dia di penjara, tahu kasus apa? Korupsi. Yang saya tahu sih kasus korupsi. Cuman tentunya ya namanya juga tahanan elit ya kan, masih punya bawahan-bawahan. Ya pastilah meskipun ditahan enak terus gitu kan. Sampai-sampai ngedengar juga sempat ikut acara di kampus Paletehan. Entah ngedengar sih. Untuk bukti realnya saya nggak tahu, cuma ngedengar doang. Bahwasanya beliau ada gitu, sempat hadir di situ. Ya di situ kan bertanya-tanya. Lah, orang ditahan tapi bisa gitu kan. Kan keren gitu. Bisa sehemat itu. Ada ya? apa dengan ini gitu kan. Oke siap, mantap. Tompolet, thanks untuk tanggapannya ya. Abang tahu atau pernah dengar nama Atut nggak? Atut Kosia? Pernah. Waduh, nggak asing lagi lah buat orang Banten mah. Nggak asing lagi ya. Oke. Berarti mantan gubernur Banten ya beliau ya. Mantan gubernur Banten. Tahu nggak Abang Bu Atut pernah di penjara? Tahu? Kabarnya kan Atut kemarin baru bebas kan bersyarat ya. Iya. Waduh. Gimana komentarnya Abang? Kalau komentar sih yang pertama harus waspada ya. Waspada dalam artian harus siap-siap membaca lagi, membaca track record sejarah dinasti Atut ini seperti apa. Kemudian para akademisi harus mulai kritis lagi gitu. Karena secara nggak langsung ketika Bu Atut keluar ya memberikan aura atau giroh gitu loh. Giroh kekuasaan yang ada di Banten ini akan dipegang lagi oleh dia gitu. Karena kan memang anak, kemudian mantu
berkuasa itu dari dinasti Atut yang berkuasa di Banten. Berarti abang tahu nggak itu Atut karena kesandung kasus korupsi apa? Kemarin tuh terkait alat kesehatan, Alkes yang saya tahu Alkes itu. ya. Itu penyuapan ketua MK, Ketua MK Mahkamah ya. Konstitusi. Oke. Ya, artinya masyarakat Banten harus tetap kritis, jangan sampai lengah. Gimana caranya birokrasi ini diambil oleh orang-orang yang benar-benar real, peduli dengan masyarakat.